Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang indah yang kita dapatkan dari program Bible Study online CK7 adalah pengertian yang baru yang Tuhan terus tambah-tambahkan bagi kita mengenai kehendaknya, rencananya ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan dari setiap pasal-pasal yang kita baca dan renungkan bersama-sama setiap hari. Nah, hari ini kita akan belajar Alkitab bersama-sama ya dari Mazmur pasal yang ke-36 mengenai kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Nah, di pasal 36 ini Daud menunjukkan kepada kita mengenai kecemaran dosa, betapa hebatnya dosa, dan sungguh mendatangkan kerusakan yang sangat-sangat besar. Tapi di sisi lain juga menunjukkan kebaikan Allah dan betapa murah hatinya kepada kita. Dia mengasihi, menyayangi, memelihara semua ciptaannya. Karena itu sebelum kita membaca lebih lanjut dan merenungkan bersama-sama pasal 36 ini, mari saya ajak kita semua untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, naikkan hati kita di hadapan Tuhan, roh kita terbuka di hadapan Tuhan. Inaya sandana para. Terima kasih buat Suara matakan Yesus. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kasih setia. Tak kau balaskan kepada kami setimpal dengan segala pelanggaran. Kami bersyukur. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Selama hidup kami menyembah-Mu, karena kasih-Mu besar dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Shakaraya la 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 la, Shakaraya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Untuk setiap karya perbuatan tangan-Mu yang ajaib, anugerah kemurahan-Mu yang mengalir luar biasa dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan. Dulunya kami orang-orang yang terhilang, buta, dan harusnya binasa. Tetapi Engkau menemukan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu pada hari ini kami terus mau rindu bertumbuh di dalam Engkau, mengenal kemurahan-Mu, terus mengenal kasih setia-Mu, dan kami memuliakan Engkau sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kepada kami dan hadir-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang ajaib, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari pasal 36 kitab Mazmur ini, mari kita mau tempatkan diri kita, hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang betul-betul menaruh hormat, kagum, takut akan Tuhan. Maka hati kita akan diteguhkan untuk sungguh-sungguh dikuatkan, sungguh-sungguh untuk mampu membenci dosa dan puas dengan segala kebaikan kasih Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Nah, dari pasal 36 Mazmur ini, barangkali si penulis Mazmur ini yaitu Raja Daud, mungkin dia sedang diserang oleh Saul ataupun Absalom. Sebab di dalamnya dia mengeluhkan kejahatan musuh-musuh yang menentangnya. Tetapi ia juga bermegah di dalam kebaikan Allah kepadanya. Nah karena itu mari kita baca sama-sama bagian ini pasal 36. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bagian pertama lebih dahulu kita akan membacakan dengan perikop kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Di dalam buku Alkitab saya terdapat di halaman 601. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Nah, dari ayat 1 sampai ayat yang kelima ini kita mendapati mengenai asal muasal dosa yang ada di dalam diri orang fasik. Baik akar dan sumber dosa itu ditemukan di sini di ayat yang kedua. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Lalu kemudian kalimat berikutnya, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut kepada Allah tidak ada
pada orang itu. Ini adalah sikap penghinaan kepada Allah dan hati yang menentang Allah. Satu tindakan tidak hormat kepada Tuhan. Ini namanya tidak takut akan Allah. Sebaliknya kalau orang benar, berarti di dalam dirinya, di dalam hatinya ada roh takut akan Allah. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ketiga, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ia membujuk dirinya. Artinya bahwa segala kejahatan yang diperbuatnya secara sengaja mereka tanamkan di dalam jiwa mereka. Sehingga ketika mereka berbuat dosa, mereka mengira bahwa mereka itu berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang bijak. Dan ketika melakukan hal yang baik, bagi mereka itu sesuatu yang aneh. Justru hal yang baik bagi mereka adalah ketika mereka melakukan apa yang jahat, merugikan orang lain, menghancurkan upaya orang lain, tidak suka dengan segala hal-hal yang indah, hal yang baik, selalu pengen merusak dan menghancurkan. Rancangannya rancangan kejahatan. Mereka tidak dapat melihat atau bahkan tidak mau mengakui bahwa di dalam hidup mereka ada kejahatan dan bahaya yang mengancam diri mereka maupun juga mengancam orang lain. Dalam diri mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Semua perbuatan itu sama bagi mereka. Selalu membuahkan kejahatan, kejahatan, dan kejahatan. Kalau berbuat baik dirasa aneh. Berbuat sesuatu yang menyenangkan merasa aneh. Dan mereka ketika berkumpul dengan orang-orang benar, orang-orang baik, justru mereka kelabakan, mereka bingung. Dan mereka tidak menemukan jati diri mereka di sana. Mereka akan pergi, sebab itu sesuatu yang asing bagi mereka. Sehari-hari mereka akan berbuat jahat dan merancangkan segala perbuatan-perbuatan jahat. Bapak Ibu, apakah Anda pernah melihat ada orang berlaku sejahat itu? Atau pernah mendengar kemudian kejahatan mereka dipuji? Ya. Apakah Bapak Ibu pernah juga mendengar ada orang yang berlaku jahat tetapi pakai nama Tuhan? Itu lebih mengerikan lagi. Mendatangkan keuntungan buat diri sendiri, ini halus. Tetapi pakai cara bawa nama Tuhan. Tipu-tipu, bawa nama Tuhan. Itu kejahatan luar biasa. Atau merusak sesuatu fasilitas, kenyamanan orang lain, mengganggu ketentraman orang lain, pakai nama Tuhan. Bawa nama Tuhan. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar. Tetapi membenci sesama makhluk ciptaan Tuhan, itu mengerikan sekali. Ya, ini suatu kejahatan yang masif terjadi, dan terus terjadi. Makin lama, makin orang terbiasa melakukan hal itu. Apalagi bawa nama Tuhan. Kecurangan dianggap sebagai kecerdikan. Betul. Kecerdikan bahkan itu hikmat bagi mereka. Jika hati nuraninya mulai menegur, lalu mengancam di dalam dirinya, kamu salah, kamu bejat kayak begitu, kamu itu gak benar melakukan hal itu. Ya, wah, dari semua yang diperbuatnya itu, hati nurani berbicara begitu kuat, bahkan dia bisa berkata bahwa, Allah tidak keberatan kok, Tuhan itu gak ada, Tuhan gak tahu. Tuhan tutup mata dengan apa yang aku lakukan. Dan aku akan tetap memiliki damai sejahtera di tengah-tengah tindakan yang sedang dilakukan. Sekalipun dia terus-menerus melakukannya. Hati nurani makin tumpul. Tidak ada cahaya dari hati nurani tersebut keluar, lalu membuat dia bertobat atau berpaling dari kejahatannya. Tidak sanggup dia berangkat dari sana, keluar
dari segala perbuatan jahatnya. Itu perilaku orang fasik. Seluruh dosa meluap keluar dari dalam hatinya. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Lalu keluar dari mulut dengan kata-kata dan tipu daya. Kemudian dia merancangkan dengan luar biasa dan bertindak di situ. Kata-katanya tajam, kata-katanya merusak sukacita orang. Kata-katanya itu merampas damai sejahtera orang. Kata-katanya itu melukai setiap orang. Kata-kata itu tidak membangun semangat, bahkan meruntuhkan masa depan orang. Tajam luar biasa, menyakitkan. Ini mulut orang fasik, mulut yang penuh kejahatan. Hindari dari kita setiap rancangan, kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan yang merusak, mengancam masa depan hidup orang lain. Termasuk kata-kata kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Sebagai orang benar, kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kata-kata yang membangun semangat. Memberi pengharapan masa depan yang lebih baik. Kata-kata positif, kata-kata indah, kata-kata iman. Kata-kata berkat yang menolong orang untuk bertumbuh. Menolong orang untuk bergerak ke arah kedewasaan dalam Kristus. Menolong orang untuk tertegur hatinya dan berpaling kepada Kristus. Bertobat meninggalkan dosa dan kejahatannya. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus adalah milik Kristus. Dan seluruh hidupnya, hati, pikiran, perbuatannya mengalir kasih Allah. Menolong hidupnya untuk bertumbuh semakin mengenal kebenaran. Lalu kita lanjutkan bacaan kita dari ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya pandu kita sekali lagi untuk membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Kasih setia Allah, kebaikan Allah, kemurahan hati Allah dinyatakan di sini, diungkapkan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Bahkan tidak hanya manusia, tetapi terhadap semua ciptaannya. Karena itu saya percaya bahwa orang-orang yang memiliki kasih, kemurahan Allah, memiliki kebaikan-kebaikan yang datang dari Tuhan, mengecap segala perkara indah dari Tuhan, dia juga bersahabat dengan alam lingkungan di mana dia hidup. Dia sayang semua kehidupan. Baik dari kata-katanya, tindakannya itu mengasihi semua makhluk. Waduh. Ini suatu hati yang luar biasa. Respon dari pribadi yang menerima kasih karunia Allah. Seperti Allah, sebagaimana Allah mengasihi semua makhluk. Demikian orang percaya, orang yang menerima kasih karunia-Nya juga melakukan hal yang sama. Di dalam kehidupannya, dia melestarikan semua alam, lingkungan terjaga, kebersihan, ketentraman, kehidupan, dan dia sungguh mencintai yang namanya hidup itu sendiri. Terhadap umat kepunyaannya juga, kasih Allah juga mengalir. Ya, di sini ditunjukkan betapa kasih Allah meluap
Tidak hanya kepada semua ciptaan atau makhluk-makhluk hidup di luar manusia, tetapi juga kepada umat kepunyaannya secara khusus. Itu dinyatakan lebih lagi. Apa saja yang kita rasakan dari kasih, dari kemurahan, dari setianya Allah kepada kita. Ada perlindungan dikatakan. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12 diberitahu ada perlindungan Allah nyata bagi kita. Ada berkat pemeliharaan yang terbaik sehingga orang-orang benar itu tidak mengalami kelaparan, kekurangan suatu apapun yang baik di dalam Tuhan. Dia sebagai gembala, dia pelihara, dia memperhatikan, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Wow, Allah kita pemelihara sempurna. Tidak sampai di situ, dia puaskan kita dari segala dahaga kita. Memberi perlindungan, memberi cukup kebutuhan hidup, melegakan, memuaskan rasa dahaga. Sebab dia sumber hayat, sumber kehidupan itu sendiri. Daripadanya mengalir kehidupan, mengalir pemeliharaan. Dia tidak hanya menciptakan, dia tapi memelihara juga. Dan tidak hanya sampai di situ, dia mengatur supaya semua tatanan itu berjalan dengan baik. Diluputkannya kita dari niat-niat dan rancangan orang fasik, sehingga kita merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Lalu, apalagi yang kita rasakan dari kasih setia Allah? Di ayat yang ke-13 diberitahu bahwa Allah menentang orang fasik. Allah itu menjatuhkan mereka dan melingkupi kita dengan damai sejahtera. Dijauhkan kita dari orang fasik, dilindunginya kita dari orang fasik, tetapi mereka dihancurkan, dibinasakan. Mereka jatuh dan tetap tergeletak. Orang benar itu banyak malangnya. Ya, bisa diakui demikian. Tidak sedikit persoalan pergumulan yang kita hadapi. Orang benar bisa jatuh, ya, tetapi tidak dibiarkannya tergeletak. Orang fasik dibiarkannya tergeletak dan binasa. Saudaraku, kasih setia Tuhan itu melampaui dosa. Melampaui dosa. Seberapa dalamnya dosa, kasih setia Allah lebih dalam lagi mengatasi dosa itu. Kasih setia Allah mengatasi kemerosotan moral. Kasih setia Allah mengatasi ketidakadilan, kejahatan, dan kesewenangan. Segala perkara buruk dan dosa yang mungkin kita alami. Saya percaya bahwa semua itu tidak membuat kita apatis. Baik keadaan-keadaan yang sulit yang sedang kita alami, persoalan pergumulan hidup yang kita jalani, tidak membuat kita apatis, tidak membuat iman kita kendor, tidak membuat keyakinan kita akan Tuhan, rasa hormat takut akan Allah di dalam diri kita itu hilang. Tapi saya percaya kita tidak akan juga putus asa. Dengan segala banyaknya dosa-dosa, keadaan ke depannya yang makin sulit, dosa makin canggih, bujuk rayu dunia makin kuat untuk menyeret kita, menyukainya, menyeret kita untuk kemudian terlibat di dalamnya, hanyut di dalamnya, mencintai dunia dan segala macam kejahatannya. Saya percaya kasih setia Allah itu akan menolong kita, melindungi kita dari semuanya itu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita dan melingkupi hidup kita. Kita akan merasakan aman di dalamnya. Baik suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita akan aman di dalam kasih setia Tuhan. Kita bawa terus kehidupan pribadi kita, orang-orang terdekat dengan kita, siapapun mereka yang kita kasihi, kita terus bawa di dalam doa. Dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kita tidak sanggup menjaga, melindungi. Betul,
Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh penyertaan dan perlindungan Tuhan. Doakan suami kita, doakan istri kita, doakan anak-anak kita untuk selalu terlindung di dalam dekapan kasih Allah. Ketika niat jahat datang, orang-orang jahat datang merusak, ada naungan, ada kafling dari Tuhan melindungi anak-anak, melindungi suami, melindungi istri. Upaya si jahat ingin merusak keluarga kita dijauhkan oleh Tuhan. Ingat selalu kasih setia Tuhan. Jangan biarkan itu lewat begitu saja. Dan kasih setia Tuhan akan kita rasakan ketika kita lebih lagi mendekatkan diri kepadanya. Dalam doa, dalam renungkan firman. Firman itu akan menjaga pikiran kita. Melindungi roh kita. Untuk terus melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di balik dari realitas keberdosaan manusia, sungguh terdapat kasih setia Tuhan yang mampu melampaui setiap dosa, mampu melampaui setiap kejahatan dan pelanggaran manusia. Ketika dosa semakin meninggi, kasih karunia Allah juga akan naik lebih tinggi. Rasul Paulus katakan di mana dosa itu makin kuat, di sana kasih karunia makin nyata. Karenanya itu, saya percaya bahwa kasih setia Allah akan terus menyertai saya, menyertai Bapak Ibu, menyertai keluarga kita, menyertai orang-orang yang kita kasih, menyertai jemaat Tuhan, menyertai umat pilihan Tuhan, dan menghindari kita dari kejamnya dosa, jahatnya orang fasik yang ada di sekitar kita. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami percaya, kami merasakan kebaikan dan kemurahan Allah, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di luar sana banyak rancangan si jahat. Banyak perilaku orang fasik yang terus mereka lakukan untuk membahayakan banyak orang. Banyak tindakan orang fasik yang mengancam bahkan kehidupan kami. Tetapi kami mengucap syukur kami punya perisai iman. Kami punya kekuatan luar biasa di dalam firman-Mu. Sebab bahkan Engkau melindungi kami dengan kasih setiamu. Kami mengucap syukur, kami rindu terus berlindung di dalam naungan-Mu. Lingkupi kami umat-Mu, lingkupi keluarga kami, suami, istri, anak kami. Semua orang yang kami kasihi, jemaat Tuhan, anggota KUL. Tuhan menolong, memberkati, melingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Supaya di tengah-tengah kejahatan yang semakin kuat dan luar biasa ini, kami merasakan tentram, merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami terpelihara, roh kami dipuaskan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua, berkati firman-Mu, biar tertanam di dalam hati pikiran hidup kami bahkan, dan roh kami terus bertumbuh, makin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.